Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini adalah video lanjutan untuk materi ikatan kimia yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum menonton video sebelumnya, lebih baik ditonton dulu agar bisa nyambung dengan pembahasan video berikut. Nah, di sini berkaitan dengan ikatan kimia, kita mulai dari ikatan ionik. Nah, ikatan ionik di sini didefinisikan adanya daya elektrostatik ya antara partikel yang muatannya positif ya kan, partikel atau elektron yang muatannya positif, bukan elektron tapi unsur yang nantinya akan memiliki muatan positif dengan unsur yang nanti akan membentuk muatan negatif. Nah, jadi secara keseluruhan dia itu adalah daya elektrostatik atau tarik-menarik. Jadi elektrostatik itu didefinisikan sebagai tarik-menarik ya kan. Jadi tarik-menarik. Jadi ikatan itu terbentuk karena adanya tarik-menarik atau elektrostatik. Nah, kenapa kok dikatakan tarik-menarik atau elektrostatik? Ya karena memang unsur-unsur yang saling berikatan tadi dia memiliki muatan, ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Nah, contohnya di sini kita punya NaCl. Nah, jadi untuk NaCl sendiri struktur yang terbentuk ya kan pada saat dia sudah berikatan antara Na dan juga Cl. Nah, ini akan disebut sebagai kristal ya atau kristalin. Jadi bentuk senyawanya atau senyawa ion itu tadi adalah kristal. Jadi kita bisa kenal dia sebagai kristal NaCl. Nah, bagaimana sih sebenarnya penyusunannya? Jadi memang yang kecil ini adalah Na dan yang besar ini adalah Cl. Nah, di sini nanti Na akan berikatan dengan Cl. Nah, kalau kita ambil Na yang tengah ini, berarti satu Na ini dia bisa mengikat 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6 Cl ya. Jadi dia membentuk suatu kristal yang bentuknya itu seperti kubus dan teratur. Oke. Di sini ikatan ionik terkadang juga dikenal sebagai senyawa garam ya. Oke. Senyawa garam. Nah, NaCl tadi kan adalah garam. Loh, kenapa Na dan Cl berikatan? Karena dalam bentuk logam Na saja natrium itu tidak mempunyai manfaat tertentu, apalagi Cl dalam keadaan unsur bebas Cl2. Nah, itu dia adalah racun. Tapi begitu Na ya kan kita gabungkan atau kita saling berikatan Na dan Cl, dia akan membentuk suatu senyawa ya kan yang ini ada manfaatnya, yaitu garam dapur minimal ya kan, sebagai garam dapur. Nah, di sini pembentukan menggunakan ikatan ionik tadi, nah ini adanya suatu kation ya kan dan juga suatu anion. Berarti tadi kita lihat kan di gambar sebelumnya ada Na+, nah ini adalah suatu kation dengan NaCl ini adalah suatu anion. Nanti kita akan bahas kenapa Na menjadi plus, kenapa Cl menjadi negatif. Nah, dan khusus untuk ionik atau ikatan ion ini terjadi antara unsur dari metal atau logam dengan non-metal. Berarti ini logam dengan non-logam. Nah, logam tadi kalau misalnya kita lihat yang golongan utama deh ya. Logam dari golongan utama tadi atau golongannya A itu adalah yang 1A tadi kan. 1A juga dengan 2A. Nah, sedangkan non-logam tadi ada banyak variasi pilihannya ya. Nah, di sini sifat dari senyawa yang sudah berikatan secara ikatan ionik, nah itu biasanya memiliki kemampuan sebagai konduktor. Nah, catatannya dia bisa mengalirkan listrik apabila dalam bentuk melted itu mencair ya, dalam bentuk sudah terurai.
Jadi kalau misalnya dalam bentuk padatan NaCl seperti ini, dia sifatnya isolator. Dia tidak bisa mengalirkan arus listrik. Tapi begitu si NaCl ini terurai menjadi ion-ionnya, nah ini dia akan bisa bertindak sebagai konduktor atau bisa mengalirkan arus listrik. Nah, dia memiliki titik leleh yang cukup tinggi dan umumnya senyawa-senyawa yang berikatan secara ionik ini itu dapat kita bentuk, contohnya kita mau buat NaCl melalui siklus Born-Haber. Nah, itu nama siklusnya. Oke, lanjut. Nah, di sini how to form ionic bonding, bagaimana caranya kita bisa membentuk suatu senyawa melalui ikatan ionik. Nah, kita contohkan yang paling sederhana itu adalah unsur Na dan unsur Cl atau bahasanya atom Na dan atom Cl. Na ini metal, dia golongan 1A, dia golongan alkali, logam alkali, sedangkan Cl ini dia golongan 7A atau halogen. Halogen ini untuk Cl dia sifatnya gas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, untuk bisa mengetahui bagaimana si unsur ini dapat saling berikatan, tentu kita identifikasi dulu. Kalau ikatan ionik itu antara logam dan non-logam. Oke, Na logam dan Cl non-logam, sudah sesuai. Nah, yang kedua, kita harus menuliskan konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Di sini ada atom Na, di sini ada atom Cl. Tata cara penulisan konfigurasi elektronnya ini juga disesuaikan. Kalau misalnya teman-teman lebih nyaman dengan model shorthand notation seperti ini menggunakan nomor atom gas helium, gas mulia untuk menyingkat ini ya, menyingkat konfigurasi 1s2 sampai 2p6. Nah, kita gunakan neon ya, neon ini dia 10 nomor atomnya. Ini juga nggak masalah, atau kalau mau dijabarkan semuanya longhand notation, it's okay. Yang penting jangan sampai salah menuliskan konfigurasi elektron ya. Jadi pastikan kita sudah tahu nomor atomnya dan kita juga sudah benar menuliskan konfigurasi elektronnya. Ini cara yang pertama, ya kan? Nah, cara pertama ini tentu sudah diiringi dengan kita tahu unsur atau atom-atom apa saja yang boleh saling berikatan secara ionik. Lalu yang kedua, kita menuliskan simbol Lewis. Simbol Lewis yang kita tuliskan ini adalah elektron valensinya saja ya. Elektron valensinya. Jadi jangan semua elektronnya itu kita gambarkan. Jadi elektron valensi saja. Misalnya Na, ternyata elektron valensinya itu adalah 3s1, maka elektron terluarnya adalah 1. Nah, kita gambarkan dengan titik, satu titik seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk Cl, nah di sini elektron valensinya itu adalah 3s2 dan 3p5, di mana elektronnya itu adalah 7, maka kita tulis titik 7 seperti ini. Nah, lalu kita lanjut lagi konsep dari ikatan ionik ya. Nah, di sini konsep dari ikatan ionik itu adalah transfer, ya kan? Atau mungkin nggak familiar dengan bahasa transfer, serah terima, ya kan? Serah terima elektron. Jadi serah terima. Nah, jadi ionik itu, ikatan ionik itu adalah serah terima elektron. Tadi kita sudah gambarkan secara struktur simbol Lewis. Na itu punya konfigurasi elektron di mana elektron terluarnya adalah 1. Sedangkan Cl dia 7 elektron valensinya, sudah digambarkan simbol Lewisnya. Nah, di sini pada saat berikatan Na, nah kalau kita balik lagi ya, dengan melepas satu elektron terluar, nah berarti kan kalau misalnya satu elektron ini kita buang, ya kan, kita lepas, maka akan sisa yang ini kan, 1s2 sampai 2p6. Dan ini sudah sama dengan unsur neon.
Berarti ini sudah mengikuti kaidah oktet. Nah, sedangkan Cl sendiri, nah di sini dia sudah punya 7 elektron di kulit terluar dan dia tidak mungkin membuang 7 elektron ini. Kenapa? Karena dia cukup menambahkan 1 elektron saja supaya dia oktet, ya kan? Supaya elektron valensinya itu sama dengan 8. Nah, itulah tadi makanya si Na ini akan menyerahkan elektron terluarnya kepada Cl dan Cl akan menerima elektron dari Na. Nah, pada saat Na ya, di sini teman-teman bisa lihat, pada saat 1 elektron terluar Na diberikan kepada Cl, otomatis dia akan membentuk suatu ion positif yang kita kenal sebagai Na+. Kenapa Na+? Karena ada 1 elektron. Ini plus 1 ini menunjukkan ada 1 elektron yang dilepaskan. Sedangkan Cl-, ini tanda negatif, menunjukkan ada 1 elektron yang sudah dia terima dari atom Na. Sehingga pada saat sudah berikatan, nah jadi ikatannya udah seperti ini saja. Dia akan membentuk Na+ dan Cl-, bentuk senyawanya itu kristal, ya kan? Tersusun secara rapi atau kristal kubus tadi. Nama senyawanya adalah NaCl, atau untuk lebih jelasnya kita bisa lihat berdasarkan kulitnya. Di sini kita punya Na. Di kulit pertama isinya ada 2 elektron. Ya, ini kulit 1. Kemudian di kulit kedua ada 8 elektron. Nah, kulit 1 dan kulit 2 ini kan sudah oktet ya aturannya, karena sudah memenuhi kaidah oktet tadi. Sedangkan di kulit ketiga ternyata hanya ada 1 elektron. Sehingga untuk menarik 7 elektron itu sangat sulit. Ya, butuh energi yang sangat besar. Ya kan? Sehingga daripada menarik 7 elektron dia sulit, lebih baik dia melepas 1 elektron. Nah, ini energi untuk melepas 1 elektron ini jauh lebih kecil, dan kemampuan dia untuk melepaskan suatu elektron ini kita sebut sebagai energi ionisasi. Nah, sedangkan Cl tadi kita lihat di kulit terluarnya Cl, ini kan Cl, kulit terluarnya itu hanya kurang 1 elektron lagi. Nah, daripada dia melepaskan 7 elektron, nah 7 elektron itu kan banyak ya kalau mau dilepaskan, sehingga seolah-olah itu mubazir, butuh energi yang lebih besar. Maka dia cenderung untuk menangkap atau menerima elektron lain gitu kan untuk masuk ke kulit terluarnya. Nah, kemampuan dia untuk menangkap elektron ini itu kita kenal sebagai afinitas elektron. Nah, selanjutnya pada saat elektron terluar dari Na masuk ke kulitnya Cl, ini punyanya Na tadi, otomatis kan kulit ketiga atau kulit terluar akan kosong. Nah, itulah yang menandakan plus 1, berarti melepaskan atau kehilangan 1 elektron. Tapi imbasnya bahwa dia elektron valensinya sekarang yang di kulit 2 ini itu ada 8 elektron, maka ini sudah oktet. Nah, sedangkan untuk Cl, tadinya dia elektron terluarnya masih 7, ditambah dengan 1 elektron dari Na, maka kulit terluarnya, ya ini kulit ketiga ya, kulit terluarnya ini menjadi 8 elektron dan ini juga oktet. Nah, sehingga inilah tata cara kita untuk menuliskan atau menggambarkan bagaimana pembentukan ikatan ion pada suatu unsur. Ya, tuliskan dulu konfigurasinya, gambarkan simbol Lewisnya, kemudian kita lihat pergerakannya kira-kira kemana. Pergerakan elektron ini siapa yang menyerahkan, ya kan, dan siapa yang menerima. Yang menyerahkan atau melepaskan elektron dia akan membentuk suatu kation, tandanya positif. Ya, tanda positif ini angkanya disesuaikan dengan jumlah elektron yang dia lepas. Kalau misalnya cuma melepas 1 ya berarti plus 1. Begitu juga dengan yang menerima. Yang menerima nanti tandanya negatif, ya.
Dan negatif ini angkanya disesuaikan dengan berapa jumlah elektron yang dia terima. Kalau memang hanya satu ya negatif 1. Baik, jadi demikian untuk ikatan ion yang terjadi antara unsur Na dan juga Cl. Jadi memang tanda positif dan negatif ini juga menyesuaikan. Baik, pada contoh yang berikutnya, di sini kita akan melihat bagaimana unsur atau atom Ca berikatan dengan atom Cl. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa atom Ca ini adalah logam, sedangkan Cl adalah non-logam. Nah, sama seperti soal sebelumnya, yaitu ikatan ionik antara atom Na dan juga Cl. Di sini kita akan pertama kali menuliskan konfigurasi elektronnya. Boleh menuliskan secara lengkap atau kita singkat dengan menggunakan angka atau nomor atom milik salah satu unsur yang ada di golongan 8A atau gas mulia. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 4s2, nah 4s2 ini adalah elektron valensinya ya. Jadi ini adalah elektron valensi. Nah, ini adalah elektron valensi dari unsur Ca, sehingga kita akan menuliskan 2 titik ini pada atom Ca. Jadi 2 elektron ini digambarkan oleh titik yang ini ya, untuk simbol Lewisnya. Nah, kemudian Cl ini sama, dia elektron terluarnya ada 7 elektron, maka kita gambarkan sebanyak 7 titik pada unsur Cl. Nah, di sini bedanya dengan contoh Na dan Cl, jika Na dia hanya punya 1 titik dan Cl juga kekurangan 1 elektron ya. Nah, sedangkan Ca di sini dia punya 2 elektron valensi. Artinya nanti dia bisa melepaskan sebanyak 2 elektron dari kulit terluarnya. Nah, sedangkan Cl di sini dia hanya mampu menerima 1 elektron saja. Nah, sehingga untuk bisa menyetarakannya, nah ini kita lihat, berarti 2 dari elektron valensi milik si Cl ini ada 2, ini akan diambil atau diserahkan kepada 2 atom Cl, sehingga 1 Ca akan bergandengan dengan 2 Cl. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya Ca-nya ada 3 elektron valensinya, maka nanti dia akan menggandeng 3 unsur atau atom lain untuk siap menerima elektron darinya. Nah, setelah diberikan elektron-elektron ini kepada masing-masing atom Cl, otomatis ini akan masuk. Nah, di sini akan masuk 1 dan di sini juga akan masuk 1. Nah, di sini dia akan membentuk suatu senyawa. Ya kan, nama senyawanya itu adalah garam, nih ya, garam CaCl2, di mana kation di sini adalah unsur atau atom Ca, sedangkan yang anion yang muatannya negatif ya, itu adalah Cl. Nah, di sini kita lihat, karena dia sudah melepaskan 2 elektron, maka dia akan bermuatan plus 2. Nah, begitu juga dengan Cl, karena Cl-nya ada 2 dan masing-masing Cl ini ada negatif 1 dan negatif 1, maka ini sama saja dengan 2 dari si Cl minus ya. Jadi Cl minus, atau ya akhirnya itu dia sama-sama muatannya 2, di sini juga 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini kita punya Ca. Nah, tadi kita tahu kan kalau di kulit terluar dia punya 2 elektron valensi. Nah, masing-masing elektron valensi ini ya kan akan diberikan kepada Cl, yang mana kulit terluarnya ini akan kekurangan 1 elektron saja. Nah, di sini saya hanya gambarkan 1 saja, tapi di sini ada tanda 2 ya. 2 ini maksudnya adalah bahwa 2 elektron terluar si Ca ini akan diterima oleh 2 atom atau 2 unsur Cl. Nah, pada saat masing-masing elektronnya sudah masuk ke kulit terluar dari unsur atau atom Cl, nah maka kulit terluar ini ya, ini kan kulit 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka kulit 4 ini kosong sehingga hanya ada 3 kulit ya. Nah, maka kulit yang paling luar, nah itu kulit ketiga. Nah, ini dia elektron valensinya sudah stabil, yaitu 8
elektron. Nah, lanjut lagi untuk Cl. Nah, Cl tadi kan sudah kemasukan atau menerima satu elektron, masing-masing menerima satu elektron dari si Ca, sehingga nanti kulit terluarnya pun juga sudah memenuhi aturan oktet, yaitu 8 elektron. Jadi itulah yang dimaksud dengan serah terima. Jadi atom yang menyerahkan elektronnya, nah ini atom yang menyerahkan elektronnya, maka dia akan membentuk suatu kation. Sedangkan atom yang menerima, ya ini menerima kan, menerima elektron dari Ca tadi, dia akan membentuk suatu senyawa anion. Itulah mengapa istilahnya ikatan ionik itu adalah daya elektrostatik dari partikel yang memang dia punya muatan positif dan juga punya muatan negatif. Nah, dari contoh soal ini teman-teman bisa perhatikan dan lihat. Oke, lanjut lagi. Seandainya kalau tadi kita punya contoh untuk logam ya, untuk logamnya itu ada yang muatannya melepaskan 1 elektron, ada yang melepaskan 2 elektron. Nah, kali ini kita akan melihat ikatan ion antara Li dan juga oksigen. Li ini adalah metal, nah dia ini masih golongan 1A. Nah, sedangkan oksigen ini adalah golongan 6A, ya, ini 6A. Nah, ini dia adalah non-metal. Nah, karena kan oksigen ini dia wujudnya adalah gas, ya, gas oksigen. Nah, seperti biasa, kita mulai lagi dengan menuliskan konfigurasi elektron. Jadi, tidak akan lepas dari penulisan konfigurasi elektron untuk menentukan yang mana elektron valensinya. Nah, elektron valensinya ini adalah kulit terluar dan angka 1 ini. Nah, angka 1 ini adalah elektron valensinya, sehingga untuk simbol Lewis kita bisa tuliskan dengan 1 titik seperti ini. Kemudian lanjut untuk oksigen. Nah, dia punya nomor atom 8. Nah, di sini kalau kita masih ingat, ini adalah istilah untuk core ya, core elektron. Nah, sedangkan untuk yang valensi, nah itu adalah yang kulit kedua, di mana kulit keduanya punya suborbital S dan juga P dengan masing-masing jumlah elektronnya kalau dijumlahkan. Nah, ini adalah 6 ya, 6 elektron, dan ini sesuai ya dengan golongannya, dia masuk di golongan 6A. Maka 6 elektron inilah yang akan kita tuliskan sebagai simbol Lewis. Nah, ini berarti ada 6 titik. Nah, maka di sini akan terlihat bahwa Li pada saat digandengkan dengan oksigen, dia hanya punya 1 elektron. Tapi oksigen ya, kalau misalnya kita lihat, oksigen kan punya 6 elektron. Nah, sebenarnya 6 elektron ini semuanya ini sudah masing-masing berikatan. Ini kan 1, 2. Kalau ini dipindah ke sini, nah ini kan bisa dituliskan seperti ini ya. Sebenarnya dia sudah punya 3 pasang elektron ya kan. Sudah bergandengan, cuma permasalahannya 6 ini belum oktet ya kan. Jadi elektron valensinya itu jadi elektron valensinya itu belum oktet, sehingga untuk oktet dia butuh sumbangan 2 elektron lagi lah, sedangkan Li-nya hanya punya 1. Maka sama seperti Ca dan juga Cl, karena Ca punya 2 elektron ya kan, Ca punya 2 elektron, maka dia butuh Cl-nya ada 2. Nah, di sini karena oksigen butuh 2 elektron, maka di sini dia akan menggandeng 2 Li. Nah, seperti itu. Jadi penyetaraan muatan. Nah, ini kita lihat. Di sini oksigen punya elektron valensi 6. Di mana masing-masingnya ini akan menangkap 2 elektron lagi agar bisa oktet. Nah, di sini dia akan mengikat masing-masing 1 dari elektron valensinya Li. Nah, di sini terlihat pada saat Li sudah menyerahkan masing-masing elektronnya kepada oksigen, nah dia akan membentuk muatan positif atau yang kita kenal sebagai kation ya, membentuk senyawa bermuatan positif. Sedangkan oksigen, nah di sini kan dia menerima 2 elektron. Nah, di sini tulisannya
minus 2 elektron ya, atau 2 negatif. Nah, membentuk senyawa anion. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan pembentukannya, di sini dia akan membentuk senyawa Li2O. Nah, maksudnya Li2O, nah artinya satu oksigen menggandeng 2 atom Li. Nah, begitu juga dengan CaCl2 di contoh sebelumnya. Artinya 1 Ca menggandeng 2 Cl. Tujuannya agar muatannya ini menjadi setara. Nah, kalau kita lihat berdasarkan kulit ya. Nah, di kulit terluar dari atom atau unsur Li itu ada 1 elektron. Sedangkan oksigen, nah di sini kan dia elektron valensinya adalah 6 elektron. Sehingga untuk oktet dia butuh 2 elektron lagi. Nah, karena Li hanya bisa menyumbangkan 1 elektron saja, sehingga dia butuh 2 atom Li. Nah, jadi nanti masing-masing 1 atom Li itu akan menyumbangkan atau menyerahkan 1 elektronnya kepada oksigen, sehingga nanti 2 elektron ini adalah hasil dari 2 atom Li. Nah, nanti atom Li jika elektron terluarnya sudah diserahkan kepada oksigen, dia akan memenuhi. Sedangkan untuk oksigen, dia akan memenuhi aturan oktet dengan 8 elektron. Nah, untuk Li sendiri kita lihat bahwa pada kulit terluarnya terdapat 1 elektron saja. Nah, tentu untuk menjadi oktet, dia butuh energi yang cukup besar menarik 7 elektron lainnya. Sehingga daripada menarik 7 elektron, dia lebih baik melepaskan 1 elektron dari kulit terluarnya. Baik, berikut adalah contoh soal yang dapat adik-adik kerjakan untuk melatih pemahaman mandiri berkaitan dengan ikatan ion. Kita bisa gunakan beberapa contoh soal ini untuk membentuk senyawa menggunakan ikatan ion. Nah, di penjelasan selanjutnya kita akan membahas mengenai ikatan kovalen. Nah, baik, demikian penjelasan untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.